Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial pengisian formulir pemantauan kesehatan anak usia sekolah dan remaja pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kita mengisi alamat email. Ini contoh. Yang kedua, nama sekolah. Nama sekolah anak. Yang ketiga, contoh kelas. Misal kelas 1 Al-Farabi. Yang ketiga, contoh di sini nama siswa atau nama anak. Contoh misalnya Ihsan. Ini harus diisi dengan nama lengkap. Jenis kelamin. Checklist, misal laki-laki. Tanggal lahir. Pilih tahun 2000, misal 2012. Kemudian pilih bulan, tanggal, misal 12. Selesai. Kemudian umur, contoh 8 tahun, cukup ditulis angka. Pertanyaan selanjutnya adalah jenis disabilitas. Jika tidak mengalami ini, klik tidak disabilitas. Selanjutnya, pertanyaan nomor HP. Ini diisi dengan nomor HP wali murid Bapak Ibu sekalian. Contoh. Kemudian, pertanyaannya adalah alamat tempat tinggal. Misal jalan selesai. Ke pertanyaan selanjutnya, yaitu keterangan tempat tinggal saat ini. Nah, anak-anak saat ini tinggal, misal tinggal di rumah bersama keluarga, diklik. Pertanyaan selanjutnya adalah riwayat kesehatan diri. Nah, ini pertanyaan dituju untuk siswa atau peserta didik. Riwayat kesehatan diri, alergi. Jika tidak, klik tidak. Asma, jika tidak, klik tidak, sampai seterusnya. Jika tidak, diklik aja tidak. Selanjutnya, pertanyaan riwayat imunisasi. Nah, di sini ada pertanyaan imunisasi dasar lengkap. Jika anak Bapak Ibu sekalian sudah melakukan imunisasi dasar lengkap, tinggal pilih klik ya. Nah, imunisasi DT kelas 1 SD atau MI. Jika belum pernah, klik tidak atau belum. Ini contoh misalnya belum, klik tidak atau belum. Pertanyaan berikutnya, riwayat kesehatan keluarga. Ini ditujukan kepada keluarga. Nah, keluarganya mengalami TBC atau tidak. Jika tidak, klik tidak. Jika ada yang diabetes, klik ya, atau jika tidak, klik tidak. Ke pertanyaan berikutnya, apakah kamu merasakan gejala seperti ini? Misalkan anak dalam seminggu ini ada yang batuk. Jika tidak, klik tidak. Kalau batuk, klik ya. Jika misalnya tidak, klik tidak. Nah, ini pertanyaan tentang suhu tubuh. Ukur suhu tubuh menggunakan termometer. Ini dicek menggunakan termometer. Misalkan suhu tubuhnya adalah 35. Ini harus menggunakan termometer ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, frekuensi napas.
Ini dihitung berapa kali kamu bernafas dalam 60 detik. Bisa menggunakan stopwatch selama 60 detik, dihitung di situ berapa hitungannya sampai dengan 60 detik. Contoh misalkan Ananda Ihsan melakukan penghitungan frekuensi napas selama 60 detik, itu dapat misal di situ 20. Ke pertanyaan berikutnya, frekuensi nadi. Nah, frekuensi nadi ini dihitung selama 60 detik menggunakan stopwatch. Cari dulu denyut nadinya, kemudian siapkan stopwatchnya selama 60 detik. Kemudian dimulai dan dihitung stop setelah 60 detik. Misal 93 denyut nadi. Selanjutnya yaitu berat badan. Nah, anak Bapak Ibu ditimbang dengan berat badan, kemudian diisi contoh misalnya berat badan 38. Selanjutnya yaitu pengisian tinggi badan. Tinggi badan misalnya Ananda Ihsan 130. Kemudian lingkar perut. Nah, lingkar perut ini hitung lingkar perut sesuai dengan prosedur di bawah ini. Nah, ini dibaca dulu prosedur pengukuran lingkar perut. Bagian kiri tetapkan batas tepi tulang rusuk paling bawah dan beri tanda titik dengan spidol. Yang B, tetapkan batas atas ujung lengkungan tulang pangkal panggul dan beri tanda titik dengan spidol. Ini bisa Bapak Ibu ukur menggunakan pengukur. Misalkan di sini lingkar perutnya adalah 60. Kemudian minta bantuan orang tua atau orang dewasa untuk memfoto bagian dalam kelopak mata kanan dan kiri. Ini bisa diklik, foto dulu. Jika misal ukuran fotonya terlalu besar, Bapak Ibu bisa memfoto kelopak mata bagian bawahnya terlebih dahulu, kemudian di screenshot. Setelah di screenshot, baru Bapak Ibu upload, pilih file dari perangkat HP-nya. Nah, pilih perangkat Anda yang sudah di screenshot agar ukurannya lebih kecil. Nah, ini yang udah saya screenshot. Nah, tambahkan file lagi yang sebelah tadi, yang sebelah kanan, sekarang yang sebelah kiri. Ini sudah dikirim. Ini harus di screenshot dulu fotonya agar ukurannya lebih kecil. Kemudian, nah, ada pertanyaan, apakah warna bagian dalam kelopak bawah mata kamu? Lihat contoh gambar pada pertanyaan sebelum. Nah, tadi yang sudah difoto warnanya pucat atau merah muda pada kelopak bawahnya. Misalkan tadi warnanya pucat, tinggal dipilih klik pucat. Pertanyaan berikutnya, gejala atau tanda anemia. Nah, apakah kamu sering merasakan pusing atau merasa ingin pingsan? Jika tidak, klik tidak. Apakah kamu sering merasa mengantuk? Jika tidak, klik tidak. Apakah kamu sering merasakan susah berkonsentrasi? Jika ya, klik ya. Jika tidak, klik tidak. Nah, untuk pertanyaan ini boleh di skip atau dilewat ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan ditujukan untuk anak SMP dan SMA. Ke pertanyaan selanjutnya yaitu kesehatan mata. Mata perih, merah, dan bengkak. Jika tidak, klik tidak.
Tidak dapat melihat membaca dengan baik atau kabur? Jika tidak, klik tidak. Jika ya, klik ya. Menggunakan kacamata, jika iya, klik ya. Mata juling, tidak. Jika tidak. Berapa lama kamu menonton TV, melihat gadget seperti HP, tablet, layar, komputer dalam satu hari? Misalkan 5 jam. Ini diisi sesuai pernyataan anak Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa jarak mata kamu dengan buku bacaan pada saat kamu membaca sehari? Nah, ini jarak buku antara mata itu 60. Kemudian berapa jarak saat kamu menonton TV dengan layar TV? Misalnya di sini 2 meter. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu dapat menyebut angka pada tes hitung jari sesuai prosedur berikut? Nah, ini bisa Bapak Ibu praktekkan di rumah, yaitu dengan cara tangan anak yang sebelah kanan menutup mata kanan. Nah, ibu yang mempraktekkan gerakan jari, misalnya memberikan contoh angka 2, anak suruh mempraktekkan dengan 2 jari juga. Misalnya 1, praktekkan dengan 1 tangan. Misal 3 jari, berarti mempraktekkan 3 jari. Ini dengan jarak 3 meter dan 6 meter. Jika hasilnya samar, nah klik samar. Jika hasilnya tidak, berarti klik tidak. Nah, misalkan dalam 6 meter juga tidak, berarti klik tidak. Kalau samar, klik samar. Jika iya, klik ya. Nah, masalah kesehatan telinga pendengaran. Tidak merespon bila ada suara keras. Misalnya tidak mendengar bila dipanggil, tidak dapat mendengar dengan jelas. Keluar cairan dari telinga terasa tertutup atau tersumbat, tidak. Volume saat menonton TV bisa dipilih kecil, sedang, atau keras. Apakah orang tua kamu saat berbicara atau memanggil kamu harus dengan berteriak? Jika tidak, klik tidak. Jika iya, klik ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kamu menjelaskan keadaan kesehatan gigi dan gusi kamu? Di sini ada 2 pertanyaan, yaitu gigi dan gusi. Jika gusinya merasa sehat, klik baik atau sangat baik. Jika gusinya merasa buruk, klik buruk. Nah, selanjutnya, minta bantuan orang tua atau orang dewasa lainnya untuk memfoto kondisi gigi kamu sesuai dengan posisi di bawah ini. 1 tampak depan, 2 tampak samping kanan, 3 tampak samping kiri, 4 tampak atas, dan 5 tampak bawah. Ini kita upload fotonya, pilih dari perangkat Anda. Ini fotonya udah saya foto, kemudian saya screenshot tiap fotonya. Yang pertama ini ada tampak depan, kita upload. Kemudian selanjutnya tampak kiri, kemudian kita upload kembali, dan sekarang kita upload yang tampak kanan.